ini? Siapa? Perempuan. Ya. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Oke. Ini Lucinta Luna. Perempuan atau laki-laki? Nggak tahu. Ya, oke. Sementara kita jawab nggak tahu ya, karena ibu juga nggak tahu. Yang ini Perempuan. siapa? Ratu Elizabeth II ya, karena ibunya itu Ratu Elizabeth, yang ini anaknya Ratu Elizabeth II. Dia itu siapa? Ratu Inggris. Ratu Inggris ya, berarti dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Inggris. Inggris. Oke. Foto selanjutnya. Nah, ini siapa? Laki-laki ya, ada Sokjin. Ini nggak tahu siapa, pokoknya bajunya ini kayak baju perempuan, tapi mereka laki-laki ya. Oke. Nah, tadi ada yang menjawab kalau gender itu adalah jenis kelamin. Kurang tepat. Sekarang kita mari cermati dulu yang akan ibu sampaikan ya. Ini tentang identitas jenis kelamin. Pengalaman masa kecil menunjukkan bahwa orang tua itu akan memberikan perlakuan kepada anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda ya, berbeda. Contohnya, laki-laki itu cenderung diberi mainan pedang-pedangan, mobil-mobilan ya, kemudian robot-robotan, seperti itulah. Terus dipakaikan baju yang berwarna biru ya, biru, hijau, merah. Jarang ada yang memakaikan baju warna pink pada anak laki-laki ya. Itu sudah dimulai dari sejak mereka bayi ya, oleh orang tua mereka, dan itu akan cenderung berlanjut terus sampai mereka tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian setelah mereka menjadi dewasa, membuat mereka itu tidak terbiasa dengan gak mau pakai warna pink, karena sejak kecil sudah dibiasakan untuk tidak memakai warna pink gitu ya. Nah, perempuannya itu kebalikannya ya. Kalau bayinya perempuan, dari mulai permel, selimut, baju, itu cenderung orang tuanya akan membeli warna pink ya. Pinknya teh udah pink muda, dari pink muda gitu ya, soft pink, atau kalau orange muda ya, kalau ungu muda, biasanya kayak gitu ya. Itu adalah perlakuan yang tidak disadari gitu oleh orang tuanya, yang akan membentuk kebiasaan bagi anak perempuan dan anak laki-laki gitu ya. Nah, pengalaman ini berkelanjutan ketika dia duduk di bangku sekolah, kemudian bahkan di buku-buku pelajaran ya, kalau misalnya kalian ingat buku pelajaran kalian yang SD gitu ya, itu sering digambarkan ini Ayah Budi. Kalian pakai nggak buku yang itu? Ini Ayah Budi. Ayah Budi sedang membaca koran dan meminum kopi. Ini Ibu Budi. Ibu Budi sedang memasak di dapur. Ibu Budi berbelanja ke pasar. Itu adalah suatu bentukan budaya yang tanpa kita sadari memang sudah terjadi sejak dulu ya. Zaman ibu juga sudah seperti itu. Nggak tahu zaman kalian masih nggak? Ya, di buku-buku pelajaran itu masih
yaitu peran yang terkait dengan jenis kelamin. Apa yang pantas, apa yang tidak pantas dilakukan sebagai seorang laki-laki dan perempuan, gitu ya. Jadi yang membentuk itu, yang membentuk peran gender itu bahwa laki-laki itu harus bekerja, kemudian perempuan itu harus di rumah, itu adalah bentukan budaya dari zaman bahula, gitu ya, dari zaman nenek moyang kita yang terus menerus diturunkan, gitu, bahkan sampai sekarang, ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, Ibu ingin kalian mengerti tentang gender dan seks, ya. Ini bukan seks gitu ya. Maksud Ibu di sini seks itu adalah jenis kelamin, ya. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Tadi di awal Ibu bertanya sama kalian, apa itu gender? Gender itu jenis kelamin. Ternyata berbeda, ya. Berbeda, Dora. Berbeda ya. Ternyata yang dinamakan jenis kelamin itu dia adalah kamu nih dilahirkan sebagai perempuan, ya, mempunyai, maaf ya, vagina sebagai alat reproduksi. Itu dinamakan jenis kelamin, ya. Jadi jenis kelamin itu tidak bisa berubah. Idealnya ya, tapi kalau Cinta Luna gimana? Tapi tetap yang dianggap itu ya, yang dianggap pasti itu adalah dia dilahirkan sebagai apa? Gitu. Jadi seks itu tidak bisa dirubah, ya. Jenis kelamin itu tidak bisa dirubah, kemudian tidak bisa ditukar, ya, kecuali di Mr. Queen, ya. Ada yang nonton Mr. Queen, yaitu makan fiktif ya, tidak bisa ditukar. Kemudian dia berlaku sepanjang masa. Dari lahir perempuan, ya perempuan akan terus perempuan gitu, meskipun dia melakukan istilahnya apa ya, operasi apa tuh Cinta Luna tuh? Operasi kelamin ya. Itu tetap dia lahirnya sebagai laki-laki, tapi wallahu a'lam ya. Itu berlaku sepanjang masa, berlaku di mana saja, kemudian berlaku bagi kelas dan warna kulit apa saja. Perempuan, maksudnya gini, perempuan ya di sini perempuan, kamu mau pindah ke negara manapun akan tetap diakui sebagai perempuan, gitu ya. Kamu mau ke suku manapun akan tetap diakui sebagai perempuan. Nah, kemudian ditentukan oleh Tuhan. Itu Tuhan yang menentukannya. Nah, itu yang dinamakan jenis kelamin. Berbeda lagi dengan gender. Kalau gender itu dia bisa berubah. Nah, untuk Lucinta Luna itu kemungkinan itu bisa dikatakan itu dia gendernya yang berubah, tapi jenis kelaminnya tetap tidak bisa berubah. Dia terlahir sebagai laki-laki, ya laki-laki, cuman dia merasa dia punya jiwa perempuan sehingga dia melakukan hal-hal yang melebihi batas, ya. Gender itu bisa berubah. Contohnya apa? Mungkin banyak ya, di lingkungan kita ada mungkin single parent, ya, misalnya ayahnya meninggal, kemudian yang menjadi tulang punggung keluarga itu diampu oleh ibunya. Jadi ibunya yang mencari nafkah, ya seperti itu. Jadi gender itu bisa berubah. Kemudian bisa ditukarkan. Ada kan ya sinetron Dunia Terbalik. Zaman sekarang itu banyak keluarga-keluarga yang mencari uang itu ibunya. Kemudian bapaknya diem di rumah, ibunya pergi ke Arab, bapaknya diem di rumah ngasuh anak, yang seperti itu ya. Nah, kemudian tergantung musim. Yang musim-musiman, kalian tahu nggak di IG ada akun Fahrul Rohman, tahu nggak? Dia itu penari ya, dia itu laki-laki, tapi hobinya itu nari. Jadi sudah biasa dia nari-nari perempuan, didandani sebagai
perempuan ya, nari jaipong, nari Bali, dia tuh hobinya memang nari gitu ya, sering dipanggil ke acara nikahan. Ya dia pada saat dia menari di panggung, dia bisa bersikap seperti perempuan. Tapi begitu udah selesai show gitu, ya dia kembali lagi menjadi penampilannya seperti biasa, seperti laki-laki ya. Tergantung budaya. Kemudian yang selanjutnya itu berbeda antara satu kelas dengan kelas yang lainnya. Di sini mungkin contohnya berbeda dengan satu kelas dengan kelas yang lainnya itu kayak semacam kita nyerempet ke budaya sedikit ya. Kalau di penduduk Bali ada yang tahu di sana itu ada sistem kasta ya. Ada sistem kasta ksatria, kasta apalah, nanti kalian cari. Nah, di situ ada peningkatan berdasarkan budaya, gitu ya. Jadi perempuan yang kastanya lebih tinggi itu nggak bisa nikah dengan laki-laki yang kastanya lebih rendah. Nah, gitu itu contohnya, gitu ya, pembedaannya seperti itu. Kemudian itu bukan kodrat tapi ini buatan masyarakat seperti yang barusan Ibu contohkan. Masyarakat Bali mereka itu punya sistem kasta yang diturunkan dari generasi ke generasi, bahkan sampai sekarang masih dipakai gitu kasta itu. Ada beberapa kasta di mana misalnya perempuan itu harus menikah dengan yang kastanya sederajat atau lebih tinggi daripada dia. Jadi saat perempuan yang kastanya sudah paling tinggi, ya dia udah nggak bisa nyari calon suami yang di bawah kasta dia gitu. Jadi dia harus nyarinya yang minimal sekasta dengan dia. Seperti itu ya. Jadi paham ya gender itu apa, jenis kelamin itu apa ya. Jadi itu adalah hal yang berbeda ya. Jadi jangan lagi nanti kalau ditanya gender apa, jenis kelamin ya, karena sudah dijelaskan kan ya. Nah, di sini peran gender. Nah, berkaitan dengan jenis kelamin yang tadi, kalau perempuan dia terlahir punya rahim ya. Alat reproduksi laki-laki dan perempuan pun berbeda, sehingga muncul peran gender seperti ini karena memang berkaitan dengan ya jenis kelamin tadi ya. Kalau perempuan kan punya rahim, secara otomatis dia punya fungsi reproduktif. Apa reproduktif? Ada yang tahu reproduktif? Reproduksi, bereproduksi, memiliki keturunan ya. Dia itu punya tugas melahirkan anak ya, karena dia yang punya rahim ya, itu fungsi reproduktif. Kemudian perempuan itu biasanya mengatur peran yang sifatnya berkaitan dengan rumah, karena itu tadi bentukan budaya dari ibunya. Biasanya ibunya itu kalau punya anak laki-laki sama perempuan cenderung akan lebih sering nyuruh ngerjain kerjaan rumah itu ke anak perempuan ya. Kemudian dia itu perempuan bersifat kewanitaan dan biasanya mereka itu kalau ngomong lemah lembut ya, karena dididiknya dari kecil seperti itu ya. Gak boleh gitu, perempuan mah harus gini ya, seperti itu kan. Selanjutnya, terkadang perempuan itu menjadi pencari nafkah tambahan dikala suaminya mungkin tidak mencukupi, tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Biasanya perempuan akan mengambil peran ini, mencari nafkah tambahan. Nah, kemudian laki-laki dia itu produktif, mengatur peran publik seperti di pemerintahan. Kemudian dia itu bersifat maskulin, berani, cenderung berani, karena sudah didikan awalnya itu kamu laki-laki harus kuat ya, kamu laki-laki nggak boleh nangis. Itu adalah didikan dari
sindiran, pembatasan, atau sikap pilih kasih yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan alasan jenis kelamin. Berarti yang tadi Ibu jelaskan itu termasuk diskriminasi gender dong. Ya, coba kita lihat dulu. Beberapa kenyataan penting dalam kehidupan remaja sebagai implikasi adanya perbedaan atau diskriminasi gender. Nomor 1 nih, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih merata, terutama pada masyarakat menengah ke bawah. Sering sekali di Indonesia, bahkan terjadi pada keluarga ibu sendiri. Dulu orang tua ibu ya, mamah ibu, itu dia ingin kuliah, tapi nggak bolehin sama kakek. Alasannya karena perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi katanya, dan ada kakak dan adiknya itu kebetulan laki-laki. Jadi sering gitu, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, perempuan ngapain, nanti balik laginya juga ke dapur. Nah, masyarakat kita itu masih banyak yang berpikiran seperti itu, padahal itu nggak boleh ya. Itu salah satu bentuk diskriminasi gender. Nih kalian kan perempuan itu harus punya semangat untuk bisa sekolah setinggi-tingginya, untuk bisa menuntut ilmu sampai kapanpun ya. Jangan karena kalian merasa saya perempuan nanti juga jadi ibu diem di rumah gitu ya. Jangan seperti itu gitu ya. Kalian dari sejak sekarang, sejak ibu kasih materi tentang gender ini, harus punya semangat untuk bisa sekolah setinggi-tingginya gitu ya. Karena Allah, insya Allah itu akan memudahkan mereka yang niat menuntut ilmu ya. Kalian itu harus sekolah setinggi-tingginya. Karena apa? Kecerdasan itu diturunkan dari ayah atau dari ibu? Dari siapa? Dari ibu ya. Makanya kalian itu harus pintar, karena kalian akan memberikan warisan genetis kecerdasan kepada anak kalian ya. Makanya jadi perempuan itu harus pintar ya. Lanjut nih, perempuan takut untuk lebih unggul dari laki-laki dan takut untuk sekolah setinggi-tingginya gitu. Karena pendidikan dari awalnya yang anak laki-laki biasanya tuh lebih diutamakan daripada anak perempuan, membuat kalau misalnya kalian dalam suatu ulangan atau kompetisi apapun, kalau ada laki-laki merasa terintimidasi. Jangan ya. Perempuan, laki-laki itu punya kesempatan yang sama ya, punya kesempatan yang sama untuk membuktikan diri, untuk mewujudkan potensi yang dia punya, dan untuk menuntut ilmu yang setinggi-tinggi ya. Kemudian lebih banyak batasan yang diberikan kepada remaja perempuan daripada remaja laki-laki ya. Kalau anak laki-laki main lama, pulang malam, jarang dicariin ya. Padahal sama aja, mau anak laki-laki, anak perempuan, harusnya diperlakukan sama ya, seharusnya diperlakukan sama. Kemudian selanjutnya remaja perempuan, karena didikannya yang lemah lembut gitu ya sama anak perempuan, mereka itu cenderung sulit untuk bersikap tegas gitu ya, sulit untuk bersikap tegas, terutama dalam menolak ajakan teman dekatnya untuk berbuat negatif. Perempuan itu cenderung mencari teman dekat kan, yang sesama perempuan lagi. Nah, dikala dalam suatu kelompok itu kalian ada yang ngajakin kurang mabal yuk, kalian itu akan sulit menolak biasanya kalau perempuan itu, karena didikan awalnya yang kurang tegas, nggak tegas sama anak perempuan. Jadi kalian akan cenderung kalau yang didikannya lemah lembut, nantinya nggak akan tegas gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Nih, kemudian selanjutnya
perempuan dalam keluarga lebih banyak mendapatkan tugas rumah tangga dibandingkan saudara laki-laki, betul? Ya, nanti kalau kalian jadi ibu, kalian punya anak, laki-laki dan perempuan harus sama, ya, harus sama. Yang laki-laki harus diajarin nyuci juga, harus bisa. Yang perempuan juga apalagi, gitu ya. Jadi harus sama, ya idealnya itu sama. Anak laki-laki harus bisa nyuci piring, anak laki-laki juga harus bisa nyapu. Kalau orang tua zaman dulu kan, dia mah laki-laki nggak usah disuruh nyuci, ngepel, nyuci piring, nggak usah. Itu udah didikan zaman dulu banget ya. Kalau didikan zaman sekarang, anak laki-laki juga harus bisa nyuci piring, harus bisa nyuci, harus bisa nyapu. Buat apa? Ya buat mereka sendiri gitu ya. Nggak ada ruginya untuk bisa kan, gitu ya. Nanti kalian kalau udah jadi ibu harus ngajarin ya ke anak-anak kalian, harus bisa nyuci piring, yang laki-laki harus bisa nyuci. Jangan karena laki-laki nggak usah kamu mah diam aja, nggak ada si teteh misalnya. Itu jangan ya. Nih, laki-laki tidak boleh menangis karena dianggap cengeng. Itu tuh udah dari zaman dulu sekali sampai sekarang ya. Padahal apa salahnya laki-laki nangis ya? Di sini ada yang suka BTS? Ada nggak? Hah? Ngaku aja. Siapa yang suka? Suka ini. Tuh kan, tuh ada satu. Jadi banyak ya. Nah, BTS ini adalah contoh yang baik dalam hal kesetaraan gender, di mana mereka itu tidak segan-segan untuk menangis, ya, di mana mereka itu tidak segan untuk memberikan dukungan sama temennya yang sesama laki-laki, ya, kayak mereka memeluk temannya, itu mereka lakukan dengan biasa. Dengan biasa gitu ya. Saatnya mereka menangis, mereka menangis. Gak ada pikiran mereka, wah saya kan laki-laki gak boleh nangis, saya kan laki-laki gak boleh menyentuh teman laki-laki saya yang lain. Kalau di Indonesia gitu ya, kalau misalnya ada laki-laki, anak laki-laki meluk anak laki-laki lagi, pasti akan ada omongan yang tidak enak ya. Padahal sebetulnya apa salahnya gitu. Toh perempuan dengan perempuan saling berpelukan, nggak ada yang ngosipin apa-apa. Berbeda dengan laki-laki. Nah, di kita itu masih seperti itu. Berbeda dengan di negara lain yang sudah melek gender gitu ya. Jadi mereka menganggap laki-laki pakai pink itu nggak apa-apa. Laki-laki menangis itu tidak apa-apa. Lelaki berpelukan memberikan dukungan pada temannya itu nggak apa-apa, gitu ya. Kalau di kita makanya pasti ada omongan yang aneh-aneh lah, lain-lain. Apalagi netizen Indonesia itu kan sudah terkenal sampai ke luar negeri ya. Nah gitu ya, nanti kalian kalau misalnya punya anak laki-laki, ya kalau misalnya mereka memang mau nangis, ya nangis saja, nggak apa-apa gitu. Ya, karena mereka juga pasti punya sisi sensitif ya. Selanjutnya, nih, perempuan tidak boleh mengekspresikan perasaannya karena akan dianggap murahan atau terlalu agresif. Gitu ya. Kalau netizen Indonesia mana memang gitu ya. Apapun yang dilakukan, salah sedikit, apalagi kalau yang salah itu perempuan ya. Kalau misalnya laki-laki kayak masih ada, oh iya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya perempuan pasti akan langsung dicap aneh-aneh gitu ya. Kemudian yang terakhir, perempuan yang mengambil jurusan elektro dianggap menyimpang dari kodratnya. Masih ada yang seperti itu ya, makanya negara kita itu masih jarang ada pilot perempuan ya. Masih jarang ada misalnya kayak teknisi atau apalah, pekerjaan-pekerjaan itu akan sangat ada beberapa pekerjaan yang memang didominasi oleh laki-laki gitu ya. Sebaliknya pun begitu. Kalau misalnya ada perawat laki-laki, suka pasti dia
dia mah lambai. Nah gitu ya, suka ada omongan seperti itu. Padahal ya nggak apa-apa, mungkin ya perawat laki-laki itu memang dia punya jiwa sosial, ingin menolong orang yang tinggi ya. Jadi sampai sini paham ya bahwa perempuan dan laki-laki itu sebetulnya memiliki hak yang sama ya. Tidak ada batasan untuk perempuan melakukan sesuatu ya. Kalau misalnya kamu pengen memang tertarik dengan dunia listrik misalnya, masuk ke SMK jurusan listrik, itu nggak apa-apa gitu. Cuman memang kamu harus siap menjadi kaum minoritas karena memang akan sedikit sekali siswinya. Kalau di SMK yang misalnya jurusannya itu kayak otomotif ya kalau kamu suka ya nggak apa-apa, nggak usah kan aku cewek nanaonan misalnya sekolah ngoprek mobil ya, siapa tahu kan ada yang perempuan yang ketertarikannya itu ke hal-hal yang seperti itu ya. Nah ini bisa dibaca, ini sudah tadi ya, bentuk diskriminasi yang bersumber dari keyakinan di masyarakat ya. Misalnya perempuan itu lemah lembut, keibuan, pekerjaan perempuan yang utama adalah di rumah. Kemudian laki-laki mempunyai watak tegas, setinggi apapun pendidikan perempuan pada akhirnya akan ke dapur juga. Itu adalah pandangan-pandangan yang kurang manusiawi sebetulnya ya. Tidak bisa dikatakan salah, hanya kurang manusiawi sebetulnya gitu ya. Kemudian kalau perempuan itu tidak boleh jadi pimpinan ya. Kemudian perempuan boleh dibayar lebih rendah, itu diskriminasi juga. Kalau laki-laki pantas menjadi pemimpin, tidak pantas di rumah. Kalau laki-laki nganggur itu diomongin, kayak gitulah. Padahal tidak ada salahnya kalau misalnya kesepakatannya ya udah ibu yang kerja, bapak yang di rumah. Kalau itu kesepakatan berdua ya tidak apa-apa, tidak ada salahnya juga. Kemudian pendidikan anak laki-laki perlu diutamakan dibandingkan dengan anak perempuan. Jangan ya, pokoknya kalian juga harus punya pendidikan tinggi setinggi sama tingginya dengan anak-anak laki-laki. Ya. Sudah selesai. Sampai sini ada yang mau bertanya? Atau sudah dipahami? Sudah paham? Ada nggak yang mau ditanyain? Ayo. Iya. Mereka laki-laki, cuman mungkin mereka suka dengan warna pink, suka model baju, ini kan model baju kayak perempuan ya suka mungkin ya, tidak ada salahnya. Ini di luar negeri itu kesadaran gendernya itu lebih maju daripada negara kita, apalagi di Inggris ya, karena kan mereka kerajaan ya, jadi akan ya meskipun misalnya anaknya perempuan ya udah jadi ratu gitu, nggak nyari laki-laki karena memang anaknya perempuan ya udah dia yang jadi ratu. Bahkan suaminya yang kemarin meninggal, tahu Pangeran Philip juga, dia nggak jadi raja gitu, suaminya tetap aja dia yang jadi ratu gitu ya. Ini adalah contoh pemegang kekuasaan tertinggi itu dipegang oleh perempuan, tidak apa-apa ya. Ini ya udahlah ya. Ini dia juga laki-laki tapi dia menyukai make up ya, menyukai make up, menyukai baju fashion, itu tidak apa-apa selama dia masih mempunyai ciri-ciri kelaki-lakian
kalian. Ya, kita kan tidak bisa memaksakan, ih mau sih laki-laki dandan, ya tuh memang suka pada terus gimana gitu, nggak apa-apa, gitu ya. Tuh, malah dia kan dari dandan, dari kesukaan dia sama baju, itu kan menghasilkan uang ya. Dari hobi akhirnya dibayar. Banyak ya contoh-contoh yang lain. Sampai sini tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan,